ini adalah perhatian internasional yang sangat serius, karena untuk pertama kalinya selama masa reformasi, pemilu Indonesia diragukan integritasnya, diragukan kredibilitasnya oleh masyarakat dunia, dan tidak main-main, ini oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Komite HAM PBB. Pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024 mendapat sorotan dunia internasional. Bahkan, Komite HAM PBB meragukan kredibilitas Pilpres 2024 terkait adanya campur tangan dari Presiden Jokowi dalam pemenangan Gibran. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk memanggil Presiden Jokowi dan para pejabat lainnya. Permintaan itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh para tokoh hukum, akademisi dan aktivis HAM. Para tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Anti Korupsi ini, antara lain Busro Mukodas, Usman Hamid, Denny Indrayana, Ferry Amsari, Danang Widoyoko, Saud Situmorang, Abraham Samad dan sejumlah tokoh organisasi. Mereka berharap Jokowi dan para pembantunya juga dipanggil dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Para pembantu Jokowi yang perlu dipanggil antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto, hingga Kepala BIN Budi Gunawan. Peran dari Presiden Republik Indonesia di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu, baik itu melalui penyaluran bantuan sosial, melalui pengerahan aparatur sipil negara, melalui penunjukan pejabat-pejabat pelaksana atau penjabat kepala daerah, sampai dengan ketidaknetralan yang dilaporkan berkaitan dengan aparat keamanan, baik itu TNI maupun juga Polri. Nah, banyak sekali pernyataan-pernyataan dari setidaknya 8 menteri yang tadi kami sebutkan, yang sangat berhubungan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dipengaruhi sehingga bisa menguntungkan pasangan calon tertentu saja, dalam hal ini pasangan 02. Bahkan di dalam surat kami sampaikan sebenarnya proses keterlibatan Presiden juga harus didalami berkaitan dengan dimulainya pendaftaran pencalonan Wakil Presiden dan Presiden di KPU, yang juga sangat berhubungan dengan putusan MK nomor 90 berkaitan dengan perubahan syarat minimum untuk usia bagi calon wakil presiden dan presiden. Jadi kami memandang bahwa keseluruhan masalah yang tadi kami sebutkan itu hanya bisa diungkapkan secara utuh apabila presiden dihadirkan dan dimintai keterangan. Kami mengapresiasi dihadirkannya atau dipanggilnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini, atau Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, dan juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Tetapi juga kami berharap 8 menteri atau 8 pejabat pimpinan kementerian dan lembaga lainnya juga bisa dihadirkan. Nah, di luar itu kami juga menyampaikan bahwa sorotan terhadap peran Presiden di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu juga kami tuangkan di dalam surat ini telah mendapat perhatian dari Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite HAM PBB ini adalah komite yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Komite ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan governance hak sipil dan politik yang dilakukan oleh setiap negara yang meratifikasinya. Dan komite ini bukan berisi para diplomat seperti misalnya di Dewan HAM, yang kerap kali kalau diplomat mewakili negara terjebak ke dalam selective bias atau bias selektif dan juga mentalitas blok antar negara Asia, Afrika dan seterusnya. Tetapi komite HAM ini adalah komite yang terdiri dari para ahli yang sangat independen, dipilih secara demokratis oleh banyak negara dan memiliki mandat yang sangat independen, sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka kepada diplomat Indonesia tentang laporan bahwa Presiden telah mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu secara tidak semestinya, bahkan mereka menggunakan istilah korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang Presiden dalam meloloskan putranya sendiri untuk bisa menduduki jabatan puncak. Jadi ini adalah perhatian internasional yang sangat serius, karena untuk pertama kalinya selama masa reformasi, pemilu Indonesia diragukan integritasnya, diragukan kredibilitasnya
oleh masyarakat dunia dan tidak main-main, ini oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Komite HAM PBB. Jadi ini adalah hal yang kami pandang telah mencoreng wajah demokrasi Indonesia, karena setiap pemilu 99, 2004, 2009, 2014, 2019, pemilu Indonesia selalu dipuji oleh dunia, oleh kalangan diplomatik di dunia, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pemilu yang demokratis, pemilu yang bebas, jujur dan adil, dan pemilu yang berintegritas. Nah, baru tahun ini, baru pemilu 2024 inilah pemilu Indonesia itu memunculkan keraguan dari masyarakat internasional. Karena itu kami sangat berharap konstitusi, para majelis hakim yang kami muliakan dapat mempertimbangkan usulan kami, permohonan kami untuk menghadirkan dan meminta keterangan dari Presiden Joko Widodo dan 8 pimpinan kementerian serta lembaga lain. 8 menteri itu masuk dengan 4 nama yang bakal dipanggil besok. Tidak, atau ada baru lagi? Itu di luar dari 4 nama tersebut. Selain tentu Pak Presiden kita minta untuk bisa dihadirkan, juga di sini ada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Lalu ada Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Listio Sigit Prabowo, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, lalu Panglima TNI Agus Subianto, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Termasuk yang 4 nama itu adalah Menteri Perekonomian Airlangga, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Maharani, dan Menteri Koordinator PMK Pak Muhajir Effendi. Nama-nama kayak Menteri Agama, Jaksa Agung, konteksnya diminta dipanggil tuh menurut teman-teman dalam hal apa? Kalau kami melihat ya, menyimak pemberitaan-pemberitaan yang lalu, bahwa Menteri Agama juga ditarget. Informasi kami dapat ditarget oleh Presiden untuk bisa memenangkan suara 02 melalui Kementerian Agama sampai di wilayah, sampai tingkat KUA. Ya, itu yang perlu dikonfirmasi dan saya kira perlu didengar keterangan dari Pak Menteri Agama ini. Jaksa Agung saya kira sangat penting untuk dihadirkan dan dimintai keterangan, karena di dalam proses penyelenggaraan pemilu juga ada sejumlah proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung yang sangat kental dengan nuansa politis, terutama misalnya pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sampai dengan pemeriksaan menteri lainnya. Dan kami berharap bahwa peran dari Kejaksaan Agung atau peran dari Jaksa Agung dapat didalami, didengarkan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan secara lebih utuh bagaimana sebenarnya proses penyelenggaraan pemilu 2024 itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan Presiden, terutama kalau dalam kaitan dengan Kejaksaan Agung, dengan menggunakan instrumen hukum, instrumen penegak hukum untuk mengendalikan misalnya oposisi atau mengendalikan dinamika oposisi dan aliansi atau koalisi di dalam persiapan menuju penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Mas Usman tadi kan disebutkan ada dugaan-dugaan kalau misalkan dari Menak itu terlibat, ada Jaksa Agung terlibat. Mungkin selain diserahkan surat, apakah hari ini ada bukti-bukti yang mungkin membuktikan ada dugaan-dugaan ini ke dalam? Kami ingin sekali menyertai itu segera, dan mudah-mudahan paling lambat besok pagi kami bisa susulkan uraian-uraian pernyataan-pernyataan para menteri, pernyataan presiden yang berkaitan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu ini dipengaruhi sehingga berjalan tidak dengan integritas juga. Tetapi kami berharap himbauan dari para ahli hukum tata negara bahwa majelis hakim sebaiknya mempertimbangkan keadilan yang lebih bersifat substansial, kebenaran yang material, ketimbang keadilan prosedural hanya dibatasi oleh waktu yang sangat terbatas, misalnya 14 hari kerja atau prosedur-prosedur yang lainnya. Dalam pengalaman majelis hakim pasti mereka lebih paham bahwa keterbatasan prosedur itu sebenarnya bisa dikecualikan untuk memperoleh kebenaran material yang lengkap dan juga untuk mencapai keadilan yang lebih substansial.